Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Saya harap kalian dalam kondisi yang sehat dan kondisi yang baik untuk mengikuti pembelajaran saya, yaitu pembelajaran fikih. Untuk materi kali ini adalah ketentuan kurban dan akikoh. Sebelum kepada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan ilmu, kepahaman, dan juga rezeki yang berupa kepahaman. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya sebelum kepada materi, kalian akan mengisi absen terlebih dahulu. Jadi hari ini akan ada 2 absen. Yang pertama adalah absen di awal pembelajaran. Jadi absen pertama ini seperti biasa mekanismenya yaitu kalian menyertakan nama kemudian nomor absen. Kemudian di bawahnya kan apa saja yang kalian ketahui tentang kurban ataupun akikoh itu sendiri. Akan saya tunggu sampai pukul 7.15, jadi 15 menit kalian gunakan untuk absen. Bagi yang mengirimkan absen lebih atau lewat dari 7.15 akan saya anggap terlambat. Kemudian kalian bisa tetap mengikuti pembelajaran dan akan ada absen yang kedua. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Oke, selanjutnya absen. Saya persilakan sekarang untuk mengirimkan ke WhatsApp grup. Jadi akan saya tunggu sampai pukul 7.15, kemudian kita langsung ke materi. Jadi saya akan menjelaskan dulu mekanisme dari pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama adalah saya akan membawakan atau membahas poin-poin penting dari materi ketentuan kurban dan juga akikoh. Untuk selanjutnya adalah pembagian kelompok berdasarkan poin pembahasan yang akan saya pilih, untuk kemudian kita diskusikan berdasarkan hasil diskusi kalian mengenai poin-poin tersebut. Kemudian untuk pertanyaan ataupun sanggahan akan kita bawakan di diskusi time, yaitu waktu untuk berdiskusi nanti. Jadi tidak ada pertanyaan atau sanggahan dulu ketika saya menjelaskan materi. Kemudian untuk mekanisme diskusi dan mengirimkan voice recording, mungkin perwakilan saja nanti. Kemudian juga ada main map. Jadi ada 2 yang harus kalian kirimkan di WhatsApp group, main map dan juga voice recording. Kemudian untuk mekanisme dari pengajuan pertanyaan, nanti kelompok 1, perwakilan kelompok 1 menanyakan permasalahannya kepada kelompok 2, kemudian kelompok 2 menanyakan kepada kelompok 3, kemudian kelompok 3 menanyakan kepada kelompok 4. Begitu seterusnya, kemudian sampai kelompok 4 menanyakan kepada kelompok 1. Kita hemat waktu, jadi punya kita buat sebaik-baiknya atau seminimal mungkin. Kemudian apabila masih ada waktu, nanti kita akan bahas lagi sama-sama, dan apabila masih ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada saya. Materi, kita akan membahas tentang ketentuan kurban dan juga akikoh. Pembahasan kali ini kita akan membahas 8 poin pembahasan, yaitu pengertian, hukum, syarat-syarat, kemudian juga hewan, hal-hal yang disunahkan dan dilarang, waktu penyembelihan, tata cara penyembelihan, dan juga hikmah dari berkurban. Langsung saja kepada pengertian. Jadi yang pertama adalah pengertian dari berkurban. Dan itu berasal dari bahasa Arab, dari kata bahasa Arab yaitu koruba, yang berarti dekat atau sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah, baik berupa barang yang disedekahkan atau dalam bentuk melakukan ibadah tertentu. Jadi kurban ini adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan ibadah tertentu atau menyedekahkan barang tertentu dalam rangka atau dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah atau dipersembahkan kepada Allah. Menurut istilahnya yaitu memotong seekor binatang tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu-waktu tertentu. Di sini kita garis bawahi kata tertentu. Jadi seekor binatang tertentu dan juga waktu-waktu tertentu. Kurban ini sudah ditentukan
hewan apa saja yang bisa dikurbankan atau bisa disembelih, dan juga dalam waktu-waktu tertentu. Nah, di sini akan kita bahas selanjutnya hukum melaksanakan ibadah kurban. Telah diatur dalam surat Al-Kautsar ayat 2 bahwa hukum melaksanakan ibadah kurban adalah sunnah. Fasholli lirabbika wanhar, artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Hukum melaksanakan ibadah kurban itu adalah sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah apabila dilakukan kita akan mendapatkan pahala, tapi apabila tidak dilakukan tidak apa-apa, tidak akan mendapatkan dosa. Jadi sunnah itu adalah dianjurkan, daripada tidak itu lebih dianjurkan ke pembolehannya. Oke, selanjutnya yaitu syarat-syarat berkurban. Yang pertama adalah orang yang melaksanakan kurban hendaklah orang Islam merdeka dan akil balik. Artinya yaitu merdeka, dia bukan budak, jadi dia bukan orang yang ditangguhkan kemerdekaannya. Atau kemudian yang selanjutnya akil balik, itu adalah dewasa, dia sudah balik, artinya dia sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang hendak berkurban harus mampu menyediakan hewan kurbannya tanpa mengutang. Jadi kembali kepada hukum awal bahwa kurban itu hukumnya sunnah, dan Islam itu adalah tidak memberatkan. Jadi apabila orang yang akan berkurban itu adalah hewan kurbannya harus lunas tanpa mengutang, jadi tidak boleh dicicil dan tidak boleh walaupun itu dengan niat yang bagus itu tidak dapat dilakukan dengan mengutang. Jadi tetap tidak boleh dilakukan karena kembali kepada hukum awal bahwa Islam itu tidak memberatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat dari hewan kurbannya. Dengan syarat-syarat tertentu bahwa untuk domba atau gibas itu telah berumur 1 tahun atau telah berganti giginya atau musnah. Jadi mungkin kapan gantinya gigi seekor domba, maka yang jadi pedoman adalah telah berumur 1 tahun. Jadi untuk domba atau gibas itu telah berumur 1 tahun. Kemudian untuk kambing, sapi atau kerbau itu telah berumur 2 tahun atau lebih. Kemudian untuk unta adalah berumur 5 tahun lebih. Jadi next yaitu jenis-jenis hewan yang bisa dikurbankan itu telah diatur dalam surat Al-Hajj ayat 34. Dan bagian tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, di sini berdasarkan surat tersebut atau berdasarkan dari ayat tersebut, hewan yang dapat disembelih dalam ibadah kurban adalah jenis dari bahimatul al-an'am atau hewan ternak. Jadi ada kambing, kemudian ada domba, ada sapi, kerbau dan juga unta. Dan yang disunahkan dan juga yang haram dilakukan ketika penyembelihan hewan kurban. Jadi yang disunahkan yaitu yang pertama membaca basmalah dan salawat kepada Nabi. Jadi ketika menyembelih itu adalah disunahkan membaca basmalah dan salawat kepada Nabi. Yang kedua adalah membaca takbir. Kemudian yang ketiga adalah berdoa semoga Allah menerima amal kurbannya. Kemudian yang keempat, bagi orang yang berkurban itu boleh memakan sedikit dari bagian hewan kurbannya, yaitu maksimal 1/3 dari keseluruhan daging kurban. Sebagian besarnya itu disedekahkan kepada orang lain, yaitu terutama fakir miskin. Kemudian yang haram yang pertama yaitu menjual daging kurban. Jadi bagian apapun dari hewan kurban tidak boleh dijual oleh orang yang berkurban ataupun panitia penyelenggara kurban itu sendiri. Yang kedua adalah makan bagi kurban karena nazar. Jadi orang bernazar bahwa ketika dia mendapatkan sesuatu kemudian dia akan berkurban, misalkan beberapa ekor kambing di hari raya Idul Adha, maka dia haram untuk memakan daging kurban itu sendiri atau bahkan menjual sampai walaupun hanya kulitnya saja, itu tidak dibolehkan atau haram dilakukan.
Waktu-waktu penyembelihan hewan kurban. Jadi yang pertama seusai sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini dilakukan pada waktu duha, kemudian terus berlangsung waktu penyembelihan itu sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 atau tanggal 13. Sehingga waktu penyembelihannya ini ada 4 hari. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah penyembelihan hewan kurban. Jadi langkah-langkah penyembelihan hewan yang baik itu yang pertama adalah hewan yang akan disembelih itu dihadapkan kepada arah kiblat, dilentangkan dengan posisi menghadap kiblat. Kemudian pisau atau alat penyembelih diarahkan menghadap leher hewan. Jadi di sini syaratnya bahwa pisau atau alat penyembelih harus tajam, diasah terlebih dahulu, tidak boleh tumpul dan tidak boleh berkarat. Tiga adalah penyembelihan dimulai dengan membaca asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dan berniat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urat nadi leher hewan yang disembelih itu segera dipotong menggunakan pisau tersebut sampai benar-benar putus sehingga darahnya mengalir. Seperti itu. Jadi untuk penyembelihannya itu dianjurkan sesegera mungkin, secepat mungkin, sehingga tidak menyiksa hewan dan sampai benar-benar putus sehingga darahnya itu dapat mengalir. Itu adalah cara penyembelihan yang kita lakukan untuk hewan yang dapat atau mudah disembelih. Untuk hewan yang tidak dapat disembelih pada bagian lehernya, misalkan karena liar atau jatuh ke lubang, maka penyembelihannya itu dilakukan tidak harus di leher. Kita boleh melakukan di bagian mana saja asal hewan tersebut mati dengan cara yang baik. Seperti itu. Terakhir adalah hikmah atau fungsi dari berkurban. Di sini saya menuliskan 6 hikmah berkurban, yaitu menunjukkan bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah. Jadi dilihat dari sejarahnya kurban, yaitu kisah dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, bahwa Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail, padahal sebelumnya Allah belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Beliau diberikan keturunan yaitu Nabi Ismail. Allah memerintahkannya untuk menyembelih. Dan syukur atas rezeki yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencegah sikap tamak dan rakus, yaitu sikap kufur nikmat. Jadi harus mensyukuri apa yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian menunjukkan rasa belas kasih kepada sesama, menjembatani kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, melatih semangat berkurban untuk kepentingan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya berkurban itu adalah suatu ibadah yang tidak hanya mengandung hablum minallah, namun juga hablum minannas, bahwa dengan melakukan berkurban dan membagikan daging-daging korban kepada sesama kita yang lebih membutuhkan, itu dapat menjalin komunikasi yang erat, kemudian menjalin silaturahmi yang mengeratkan silaturahminya, kemudian mungkin membagikan rasa bahagia pada hari-hari Idul Adha tersebut. Selanjutnya, discussion time. Jadi di sini seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa setelah ini adalah waktunya diskusi. Sebelum diskusi, saya akan membagi menjadi 4 kelompok berdasarkan tema-tema yang akan saya pilih. Jadi di sini saya memilih 4 tema yang harus didiskusikan. Yang pertama adalah syarat-syarat dari berkurban. Jadi boleh syarat untuk orang yang berkurban, syarat untuk hewannya, atau syarat dalam proses penyembelihan itu sendiri. Dua, yaitu hal-hal yang disunahkan dan dilarang adalah waktu penyembelihan. Yang terakhir adalah tata cara penyembelihan hewan kurban. Ini kita akan memakai voice recording. Jadi mungkin nanti kalian bisa voice recording masing-masing anggotanya, kalian kumpulkan, jadi kalian edit jadi satu. Akan saya tunggu 15 menit ke depan. Kemudian selain itu juga ada mind map. Jadi tolong nanti kirimkan foto mind map yang kalian buat itu untuk kita diskusikan sama-sama. Untuk selanjutnya, sebelum saya tutup, akan ada absen kedua. Jadi absen kedua ini adalah kalian meresum hasil diskusi hari ini, yaitu materi ketentuan kurban dan akikoh. Kemudian nanti akan saya kirimkan form untuk
pengumpulan tugasnya itu adalah absen yang kedua. Jadi setelah ini kalian resume, saya akan tunggu sampai pukul 9.45. Jadi pembelajaran hari ini adalah mengenai ketentuan berkurban dan juga akikoh, bahwa mensyukuri lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian dapat mengambil hikmah dari apa yang telah diberikan Allah, melatih kesabaran atau keikhlasan diri kepada kita, kemudian melatih dalam menjalin atau mempererat silaturahmi kepada sesama, kemudian berbagi kepada refleksi dari materi hari ini. Jadi saya harapkan keaktifannya semuanya, karena kita juga pembelajarannya seperti ini, daring seperti ini. Jadi keaktifan kalian ini sangat bernilai sekali untuk saya. Untuk selanjutnya lebih semangat lagi dalam menjalankan aktivitas kalian dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.